Selamat siang Pak Oce, saya Eileen Francisca dari 1101 ingin mempresentasikan hasil karya saya mengenai tugas dari Bapak yang untuk tugas membuat mind mapping. Nah, tugas mind mapping saya mendapatkan daerah Irian Jaya. Sebelum memulai lebih jauh, saya ingin menunjukkan peta dari Irian Jaya itu di mana sih. Jadi, Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Jadi ini Irian Jayanya di sini. Nah, ini itu wilayah Irian Jaya. Jadi Irian Jaya itu masih termasuk Papua dan masuk ke dalam Papua, Provinsi Papua. Setiap suku memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari ritual biasa hingga yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani. Nah, jadi kita akan membahas tentang budaya Iki Palek. Budaya Iki Palek ini berasal dari Irian Jaya, ini itu Papua. Nah, ini itu apa sih Iki Palek? Biasa kalian bingung itu apa sih Iki Palek? Nah, yang sebenarnya Iki Palek itu hanya nama bahasa dari sananya. Pada dasarnya Iki Palek adalah saat kehilangan anggota keluarga mereka akan segera memotong ruas jarinya. Jadi, budaya Iki Palek ini itu budaya acara adat untuk yang pemotongan jari yang sering dibahas. Jadi, seperti gambar di samping sini, dia itu tidak memotong secara keseluruhan jarinya. Jadi, misalkan ini jari, ketika ini jari kita, terus kayak dari mereka, terus kayak keluarga mereka ada yang mereka kehilangan ayah, ibu, baik saudara maupun saudarinya, ya dia akan memotong, kayak dipotong, jadi akan seperti ini, seperti diamputasi, tapi cuma hanya segini, tidak sampai segini. Jadi kalian bisa membayangkan sebetapa sakitnya itu. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Jika digabungkan, bentuk dan panjangan jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Nah, jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas yang melakukan tradisi ini adalah perempuan, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua itu disebut dengan Wene Opakima, Dapuli, Wale, Karek, Make Hasik. Menurut anggota suku Dani yang terdapat di Papua ini, di Irian Jaya ini, menurut anggota suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Nah, seringkali kebudayaan atau adat istiadat bertentangan dengan kehendak Allah. Saya mengambil dari Matius 7 ayat 9 yang berbunyi, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Nah, disinilah peranan Roh Kudus dalam memberikan jawaban apakah kebudayaan tersebut sebagai firman Tuhan atau tidak. Seperti budaya menghormati orang yang lebih tua tentu bukan hal yang salah. Seperti ini juga, ini menghormati dan menyuarakan kesedihan anggota keluarganya yang arti kehilangan mereka. Nah, tetapi budaya menghormati arwah leluhur pasti bertentangan dengan ajaran Allah. Hal inilah yang harus disikapi lebih bijaksana agar tidak jatuh dalam sifat dosa menurut Alkitab. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.